Yesus itu sudah ada dalam pikiran kita. Yesus itu sudah boleh untuk mengajari kita, sehingga yang bapak saudara-saudaramu seperti firman Tuhan, Yesus tetap di dalam kita. Nah, kalau Yesus tetap di dalam kita, saudara-saudaramu, apapun yang kita lakukan, berduka cita bagi keluarga besar Bapak Pendeta Simanusson, Ibu Sofi, atas kepergian orang tua yang kita kasih bersama. Kami tahu dalam kehidupan Bapak ini selama menjadi kepala sidang, selama menjadi orang tua bagi kami atas kasih, banyak kisah yang sangat baik yang orang tua atau Bapak tidak ditinggalkan bagi kita bersama. barang siapa mau, dia akan memperoleh semua, dan aku akan menjadi Allah dan dia akan menjadi Tuhan. Maka Tuhan menyertai kepada musim mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hai Pendeta Nelson Simanusson, Tuhan Allah Bapa yang menciptakan engkau, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan telah menyelamatkan engkau, Roh Kudus yang memanggil engkau ke dalam kerajaan Allah dan jasadmu sampai kedatangan Tuhan yang amin. Haleluya. Bapak Pendeta kami Nelson Simanusson, Tuhan, kami percaya Engkau menjaga dia sampai kedatangan-Mu yang kedua ya Tuhan, sehingga dia nanti bangkit bersama-sama yang percaya bersama Yesus. Demikianlah keyakinan kami, hamba-Mu ini adalah milik Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa dunia, roh jahat yang mengganggu jasad hamba-Mu. Engkau jagai dia Tuhan, yang sedang jemaat-Mu, gereja Pentakosta yang sedang membusta yang ditinggalkan. Tuhan memberkati mereka semua. Pada saat bukan hamba-hamba-Mu, mereka akan melayani Tuhan dengan luar biasa. Berkati semua program kaum minggu, muda-mudi remaja dan sekolah minggu yang kecil di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tinggalkanlah hamba-Mu di tempat ini. Kami akan pulang dengan penyertaan-Mu, dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau jauhkan dari kami semua mara bahaya dan cobaan. Tuhan Yesuslah yang setia memberkati dan menolong kami. Terpujilah Engkau pada saat ini sampai selama-lamanya.
Bapak Suami yang buat tempat ini. Ini kami dari pemuda-pemudi secara khusus boleh datang pada saat ini untuk menyampaikan turut berduka cita kami atas kehilangan dari Bapak Pendeta kami selaku pimpinan sidang dan sebagai orang tua kami yang boleh mencintai hingga pada saat akhirnya. Adapun kami boleh berdiri di sini, kami ingin mulai menyampaikan sepatah dua kata bagi keluarga di tempat ini sebagai bentuk kasih kami kepada orang tua kami dan keluarga yang ditinggalkan. Saya berdiri di sini mewakili pemuda-pemudi Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanjung Gusta turut berduka cita bagi keluarga besar Bapak Pendeta Simangun, Ibu Sompi atas kepergian orang tua yang kita kasih bersama. Kami tahu dalam kehidupan Bapak ini selama menjadi gembala sidang, selama menjadi orang tua bagi kami masing-masing, banyak kisah yang sangat baik yang orang tua ataupun Bapak kita ini tinggalkan bagi kita bersama, terlebih bagi muda-mudi. Sungguh luar biasa kita kehilangan, tapi percayalah sebagaimana Tuhan berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah buat Tuhan. Kita percaya dengan kepergian Bapak ini, keluarga semakin ditambahkan, diberikan penghiburan daripada Tuhan, yang lebih lagi, yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Inang juga, orang tua kami, ibu kami, Mak, inilah kami yang bisa datang hari ini dari pemuda-pemudi gereja kita, mungkin tidak seberapa banyak, mohon maklum, mungkin ada yang bekerja atau ada yang bagaimana, tapi kami mewakili di sini berdiri hanya untuk berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian orang tua kita. Mohon kami diterima untuk sebagai sepatah dua kata kami pada saat hari ini. Kami tahu hiburanlah daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai keluarga di tempat ini, anak, keluarga, dan cucu dari orang tua yang ditinggalkan. Kita percaya orang tua kita ini boleh berada di samping kanan Tuhan Yesus Kristus, boleh damai bersama Tuhan. Tuhan kasihilah kekalahan. Terima kasih yang boleh kami sampaikan pada saat hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Puji Tuhan.
pendeta ini mengawali pelayanan sebagai hamba Tuhan di Gereja Pentecostal Indonesia. Nama lengkap Bapak Pendeta Nelson Simongsong, tempat dan tanggal lahir Laras 27 Mei 1952. Tanggal perkawinan dengan ibu kita, Ibu Borsiomi, yaitu Medan 27 April 1998. Bapak Pendeta ini diangkat menjadi hamba Tuhan dengan Sintua pada tahun 1992. Kemudian dengan ketaatan dan kesetiaan melayani Tuhan, dia diangkat menjadi guru Injil pada tanggal 14 Juni 2002. Bapak Pendeta ini terus melayani dengan luar biasa, maka dipercayakan dia diangkat menjadi pendeta muda pada bulan Agustus tahun 2010. Bapak Pendeta ini setelah Bapak Pendeta kita terpilih dipanggil oleh Tuhan, maka Bapak Pendeta ini diangkat menjadi pendeta penuh dan sekaligus dia dipercayakan menjadi pimpinan sidang di Gereja Pentecostal Indonesia Sekretariat Gusta pada bulan Oktober tahun 2011. Bapak Pendeta ini meninggal tanggal 10 Januari 2021. Maka kita hitung Bapak Pendeta ini melayani Tuhan sekitar 28 tahun. Kita percaya perjuangan pelayanan hamba Tuhan ini tetap dicatat oleh Tuhan dan akan dibalaskan oleh Tuhan, terutama kepada keturunannya dan juga Gereja Pentecostal Indonesia Sekretariat Gusta tetap diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan genaplah umur Bapak ini sekitar 69 tahun. Bulan Mei yang akan datang Bapak Pendeta ini 69 tahun. Demikianlah kami bacakan jawab hidup pengajian Bapak Pendeta ini. Kita doakan keluarga ini, anak-anaknya semua boleh mengikut seperti ayahnya, seperti Bapak Pendeta kita, terus melayani Tuhan, baik di Sekretariat Gusta dimanapun mereka dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kur dari Gereja Pentecostal Indonesia Sidang. Di Banua Ginjal
Isi
akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh namanya Bapak Pendeta Umum kita, sekaligus nanti melaksanakan sakramen pemberangkatan jenazah namanya Bapak Pendeta Ahmed Simanonsong. Kita sambut namanya Bapak Pendeta Umum kita naikkan lagu pujian bagi Tuhan. Oh Yesus, kupasa sudi dan mengumpul di sama dengan Tuhan. Oh Yesus, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan dan jemaat yang sedang berbuka, segera saja saya akan bacakan firman Tuhan tentang kebaktian pemberangkatan jenazah Bapak Pendeta Nelson Simanonsong dan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah menghidupkan kita kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kematian adalah salah satu bagian yang harus dilalui oleh manusia, dan dia muncul dalam hidup kita sejak kita dilahirkan dari rahim ibu. Maka jika saudara mengalami fenomena kelahiran, maka pada saat itu juga kematian dinyatakan, ditempelkan dalam hidup saudara. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghindari itu, karena itu adalah fenomena alam. Oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam kehidupan sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran itu, maka Tuhan menetapkan adanya sebuah kesementaraan, sebuah fase, sebuah periode
oleh mana manusia harus melalui. Tidak persoalan apakah kamu percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Apakah kamu itu menganut agama atau tidak menganut, ateis atau dinamis, semuanya itu telah ditentukan oleh Tuhan. Tapi ada satu perkara, ada satu hal, bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu, bahkan alam semesta ini, maka Dia menciptakannya di dalam kasih. Dan kasih ini tidak berubah di dalam kehidupan kealahan. Artinya Allah tidak menjadi kasih karena Yesus lahir dari Bethlehem. Tidak. Itu hanyalah sebuah manifestasi dan kasih Allah yang bersifat kekal itu. Atau barangkali Yesus itu adalah sebuah pernyataan personifikasi daripada kasih Allah itu. Ya, tidak ada yang dapat menggugat kebenaran, kekekalan daripada kasih Allah itu. Nah, ketika Adam berdosa, artinya bahwa konsekuensi logis dari kematian, dari dosa itu, yaitu kematian itu muncul, maka kasih Allah dapat bergelora. Karena itu Dia ingin mengembalikan kepada kita kehidupan itu kembali. Dia ingin menyelesaikan masalah kematian itu. Karena masalah kematian itu adalah konsekuensi logis dari dosa, maka letaknya bukan di kematian itu, tetapi di dosa itu. Itulah menjadi inti. Sehingga saudara yang dekat sama Tuhan, Dia selesaikan akar permasalahan, bukan kematian. Kematian, penyakit, penderitaan, kesusahan, segala macam itu adalah bagian daripada dosa itu. Maka Dia menyelesaikan dosa itu. Dan kalau dosa ini telah diselesaikan, seperti apa yang kita imani sebagai iman Kristiani yang tepat, yang benar, maka semua konsekuensi daripada dosa itu telah terhindarkan. Paulus mengatakan tidak ada satu orang percaya pun yang masuk ke dalam penghukuman, karena Allah sendiri telah membenarkan. Ada semacam justifikasi yang Tuhan telah berikan pada setiap orang yang percaya. Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Dia akan hidup walaupun dia mati. Jadi konsekuensi dari dosa atau kematian, penyakit, kesusahan, penderitaan, dan segala macam itu bukanlah sesuatu yang akan menghalangi hidup kita dibenarkan oleh Allah, walaupun kita harus melalui. Maka firman Tuhan ini mencoba mengatakan bahwa rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Orang yang mati, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akan mati di dalam kekekalannya jika dosanya itu tidak ditampuni. Maka dosa yang terampuni itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara yang kekasih sama Tuhan, dengan berbagai-bagai istilah, berbagai-bagai simbol, berbagai-bagai pelukisan. Ada semacam describing system yang kita berikan untuk melukiskan bagaimana manusia itu dipulihkan kembali kepada hidup itu, walaupun kematian itu harus dijalani. Dan Petrus mencoba mengatakan dengan melahirkan kembali kita orang-orang yang sudah percaya. Dilahirkan kembali artinya sebuah kelahiran yang membuat sebuah hidup yang baru. Kalau kita dilahirkan oleh ibu kita, maka itu disebut sebagai kelahiran pertama. Maka kita akan masuk di dalam hukum-hukum alam kemanusiaan yang juga adalah ciptaan Tuhan. Kita masuk di zona alamiah, di zona manusia, di zona fisikal, dengan hidup fisikal. Hidup yang diberikan oleh kegiatan metabolisme yang Tuhan berikan
Nah ini tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Kalau firman Tuhan katakan daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Artinya sistem metabolisme sesehat apapun kita, sepanjang apapun umur kita, seluar biasa pun sempurnanya sistem metabolisme kita, itu tidak dapat mewarisi kerajaan surga kecuali engkau dilahirkan kembali. Yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, kalau orang tidak dilahirkan kedua kali, maka dia tidak dapat melihat kerajaan surga, dan jika dia tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa, saudara yang kekasih Tuhan? Kematian menjadi tidak berarti dengan dilahirkan kembali. Jadi orang yang dilahirkan sekali akan mati dua kali, tetapi orang yang dilahirkan dua kali akan mati satu kali. Jadi orang dilahirkan secara fisik saja dia akan mati, dan dia akan muncul kembali dalam kematian yang kedua. Kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu, kematian yang kedua adalah kematian yang tidak bisa diatasi, yang disebut sebagai kematian yang kekal. Tapi orang yang dilahirkan dua kali, dia akan mati satu kali saja, seperti Bapak Pendeta ini. Pertama, dia dilahirkan dari rahim ibunya. Kedua, dia dilahirkan dari rahim surga. Hidup pertama itu, kelahiran pertama itu menimbulkan hidup fisikal. Kelahiran hidup yang kedua itu melahirkan hidup, tetapi di dalam firman Tuhan, hidup yang pertama dengan hidup yang kedua itu berbeda sebutannya. Yang kedua disebut Zoe. Zoe ini adalah kekekalan. Tidak sementara, saudara yang dikasih Tuhan. Kekekalan ini, saudara yang dikasih Tuhan, dapat mengarungi ruang dan waktu tanpa dia dapat diblokade, tanpa dia dapat lagi ditundukkan, tanpa dia dapat lagi dirusak. Karena itu, saudaraku, bahwa Kristenan kita bukan sekedar pura-pura, sekedar sakramen, sekedar tepuk tangan, sekedar ibadah yang kita atur secanggih mungkin, sehebat mungkin, ya. Sehingga orang berlomba-lomba membuat ibadah yang lebih modern, lebih hebat, luar biasa. Ada semacam karakteristik adjustment, sebuah penyesuaian karakteristik. Seperti apa kekristenan itu yang baik? Kekristenan itu terlepas dari bagaimana engkau bernyanyi, bagaimana engkau melakukan ibadah, bagaimana engkau mengatur liturgi. Tapi kekristenan itu adalah antara hidup dan mati. Hidupku itu dipulihkan kembali, dilahirkan kembali, kata istilah Petrus ini. Sehingga jika engkau tidak dilahirkan kembali, saudara yang kasih Tuhan, maka Zoe itu tidak akan dilahirkan dalam hidup. Engkau memang mewaris kehidupan fisikal yang diatur oleh metabolisme. Ada jantung, ada hati, ada pankreas, di sana ada paru-paru yang suka dirusak oleh COVID-19 zaman sekarang ini, membuat dia terjejas dan mati, saudaraku. Tetapi saudaraku, orang yang sudah mendapat kelahiran spirit, kelahiran roh, kata firman Tuhan, Tondido dan tubuh tondida ikut dan tubuh daging. Temui daging mengatur pertumbuhan di tondi, jadak tondi mengatur pertumbuhan di daging. Mereka mempunyai metode sistematika dan juga mempunyai berbeda dimensinya. Nah, apa yang terjadi kepada Bapak Pendeta Nelson ini adalah ketika dia harus mati sebagai manusia biasa. Dan zaman sekarang akan makin banyak alasan orang untuk mati. Kita diperkenalkan dengan COVID-19 yang telah membuat 2 juta hampir 1.900.000 sekian orang yang sudah meninggal di seluruh dunia oleh karena yang diklaim karena COVID-19, sebuah wabah yang modern. Alkitab menunjukkan kepada kita 85 wabah yang menjadi pembunuh massal
dalam sejarah bumi yang tercatat di dalam pengetahuan manusia. Wei hujurma nadamlo, pamantang nadamlo, isi berdoa siap kematian. Siapa yang akan melepaskan kau dari kematian ini? Maka Paulus mengatakan bersyukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan berikan kemenangan. Karena firman Tuhan ini mengatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara yang kasih mati. Kebangkitan Kristus itu menjadi proklamasi yang bersifat kekal, diakui oleh Allah. Karena dialah maka Rasul Paulus mengatakan kebangkitan Kristus itulah yang akan menjadi kebangkitan yang pertama dari antara orang mati. Betulkah secara fisik demikian? Gitu? Sebelum Yesus ada banyak orang yang sudah dibangkitkan. Mertua Petrus dibangkitkan, Talita pun juga dibangkitkan, pemuda Nain juga dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan, Elisa membangkitkan orang mati, Elias sama juga. Ada banyak orang yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh kuasa Tuhan. Tetapi itu tidak akan berpengaruh kepada kebangkitan yang lain. Kebangkitan Lazarus hanyalah sebuah fenomena kekuatan Allah untuk membangkitkan orang mati. Artinya mereka mati juga. Mereka tidak akan hidup kekal. Lazarus mati juga. Tercatat dalam Alkitab dia dibangkitkan dari antara orang mati setelah 4 hari dia mati. Tetapi saudara kita tidak tahu ceritanya seperti apa sesudah ini. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kebangkitan inilah yang mempengaruhi seluruh kebangkitan yang sudah dan akan terjadi dalam sebuah sistem kehidupan yang baru yang disebut sebagai kredo kekristenan. Saudara yang berkasih sama Tuhan, kematian itu menjadi tidak berarti. Itu sebabnya saudaraku yang berkasih sama Tuhan, bahwa kita mengatakan kematian orang percaya itu indah. Apa sih keindahan kematian? Belum berapa kali sudah lihat tubuh dari Bapak Pendeta ini sudah mulai busuk. Lalat pun tidak tidak berfungsi untuk hinggap di sana. Di situ menunjukkan sebenarnya ya, haleau ni panata padulu. Artinya Yesus mencoba mengatakan bahwa kita tidak mencari hidup seperti itu saja dalam dunia. Bersyukurlah kalau Tuhan memberikan kita kesempatan hidup, karena banyak orang yang tidak dapat hidup seperti itu. Solusi maksa hijau sudah tidak ada apa. Tapi Tuhan berikan kesempatan dia 69 tahun. Suatu prestasi hidup yang cukup bagus dalam sebuah kekuatan yang masih luar biasa untuk menyelesaikan seluruh hidup yang Tuhan izinkan untuk dia lalui di dalam hidup. Tetapi di sana Tuhan persiapkan sebuah keadaan lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. It's beyond your mind. It's beyond your imagination. It's beyond your heart. Melampaui akal budi. Karena firman Tuhan ini katakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi sistem hidup Bapak Pendeta ini bukan sebuah sistem hidup yang sia-sia. Ayama kunana dia pertidion komando bersama. Penggapaian yang tidak sia-sia. Kalau Sulaiman mengutip banyak hal itu, saudara. Kalau saudara baca buku Sulaiman, maka saudara akan menemukan kesia-siaan yang muncul di dalam dunia ini tanpa ada hasil
yang bersifat final. Ayub mencoba mengatakan, aku menggapai begitu banyak hal, tetapi aku tidak merasakannya, tidak menikmati itu. Dan dia berkata bahwa hidupku berlalu seperti kapal yang berlayar cepat, tak sana menikmati halu-halu dan hidup di batang iman. Loja disudi bagogo membuang waktu dengan luar biasa. Apakah Tuhan anti kesuksesan? Tidak. Ketika dia memberi peringatan kepada orang kaya itu, berkata, bersukacitalah hatiku, bersukacitalah jiwaku, karena ladang-ladangku berpanenan dengan luar biasa. Bersukacitalah jiwaku karena aku akan membuka lumbung-lumbung yang baru. Tetapi kemudian Yesus berkata dalam perumpamaan itu, maka hari ini wahai orang bodoh, aku akan mengambil nyawamu. Untuk apakah itu semua? Jika engkau tidak mempunyai hidup di balik hidup yang kau miliki sekarang. Banu Medir karuan berbisi mata. Soalnya biasa hanya mengatakan makaruan. Ay injil ho minggu itu akan tigo dalam 40 tahun. Ya anu hidup na masuk 5 Baca ya waktu mengun pertibiok pisolato musuh ke pisolato. Ay na orang biasa din ako koy sa mga pola. Susah orang muslim masuk ke neraka. Sudah, untuk apa kau hidup seperti itu? Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa kita mengambil bagian dari sebuah hidup yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan dia katakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat binasa, saudara. Artinya tidak ada kekuatan apapun yang dapat membinasakan. Pendakwaan terus berjalan. Paulus mengatakan, siapakah yang akan naik ke surga untuk mendakwa orang-orang percaya? Pendakwaan itu terus, pendakwa raya, pendakwa universal, pendakwa semesta, yaitu ini selalu melakukan pendakwaan. Saudara yang kekasih sama Tuhan. Tetapi ketika advokasi yang diberikan oleh Allah itu menjadi sebuah kekekalan, sehingga engkau tidak dapat dituduhkan lagi, engkau tidak dapat dicemarkan lagi, seperti kata firman Tuhan. Engkau tidak dapat dilayukan lagi, karena prinsip hidup yang kau terima di dalam manusia batiniah itu adalah sebuah jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus mengatakan dalam tubuh nabi dari mata pardulo kalian menjelma perbagasan nanti nomor semakin dikatakan dan upah lebih baik. Ada sebuah pembaharuan. Semakin tubuh kita ini makin layu. Ayam bawang dong amat terbaik dalam mobil mana di mana kalau mati. Jangan ada kalau kita saya di mana mobil mana kali ini mobil mana kalau mati mah. Ada yang buruknya daging pardulo. Memang hukumnya seperti itu. Maka manusia batinnya semakin diperbaharui. Kenapa diperbaharui? Kata Rasul Paulus, karena kita makin mendekati kemuliaan yang semakin nyata. Artinya manusia batinnya kita dilatih sedemikian rupa untuk mewarisi sebuah kekekalan, kemuliaan yang semakin nyata, kata firman Tuhan. Jadi harus itu akan persia di bagasan Afrika pun namun persejarah dari waktu mana nama mulai sebab semoga mandokong songon air dari Usemo siang dalam bahasa Indonesia disebut seperti anggur yang ditumpahkan. Ya, kita semua mau ladong di bagasan
di bagasan galas air mau ditumpahkan di kabotol 3% naik tinggal. Jadi dia tahu bahwa sudah banyak yang tumpah, maka tinggal setengah lagi, tinggal seperempat lagi, tinggal seperlima lagi, tinggal seperti itu saudara yang kasih. Jadi kita hidup tidak membabi buta. Itu bukan berarti bahwa kita akan mencari kematian. Tetapi kita melihat kematian itu sebagai bagian daripada hidup kita, di mana kematian itu adalah sebuah zaman transisi yang luar biasa. Kalau teman-teman gabungan nanti, kalian kan hidup mati. Tetapi saudara, firman Tuhan menyatakan dengan berpuluh-puluh bahkan beratus kali tentang bagaimana sebenarnya ada semacam zona antara sistem hidup yang Tuhan izinkan bagi kita untuk kita hidupi dalam dunia ini dengan sebuah sistem hidup yang mencoba memberikan kepada kita secara literal keterangannya, walaupun tidak sesempurna pengetahuan dan pemikiran kita untuk menggapai pengertian saudara yang berkasih. Oleh karena itu relakan saja Bapak Pendeta ini pergi ke tempatnya di mana Tuhan telah menyiapkan sebuah hidup yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar. Saudara yang berkasih sama Tuhan, dan tidak dapat dikatakan di sini tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, dan tidak dapat binasa. Karena apa yang dimiliki oleh Bapak Pendeta ini adalah partikel-partikel. Sistemnya partikel. Semua benda di alam semesta ini terbuat dari atom. Jadi dia apapun itu, bangku ini, hidup kita, gigi kita, muka kita, semuanya itu adalah susunan-susunan partikel yang sangat kompleks yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ketika kita mati, maka partikel itu akan terurai. Jadi sebenarnya kematian itu hanyalah penguraian partikel-partikel sementara itu. Satu kali dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan, maka tubuh orang itu akan dikembalikan kepada sebuah ketidakbinasaan. Karena ditanamkan kepada tubuh yang dapat binasa, kata Rasul Paulus, tetapi akan dibangkitkan dalam tubuh kekekalan. Dia ditanamkan kepada tubuh yang sementara, tetapi dia akan dibangkitkan kepada tubuh yang berlangsung terus menerus. Kata di haleau, alai di babangki di hasanato. Karena dia bukan lagi partikel yang kita kenal. Prinsipnya adalah roh. Firman Tuhan mengatakan terdiri dari partikel roh yang tidak dikenal oleh partikel universal, oleh partikel atom, oleh partikel molekul, oleh partikel dunia, oleh partikel galaksi, atau oleh partikel sistem cluster atau super cluster apapun yang ada di alam semesta. Prinsipnya seperti itu, saudara yang kasih. Alkitab jelas memberikan. Karena itu Paulus mengatakan bahwa kita mempunyai harapan yang luar biasa. Artinya di mana kan? Ayah anak perseo dosa hero karena mati. Dia perpudi. Di bahasa nasi di mana? Moloso hola di tangan atau kita tidak makin di bahasa Kristus. Apalagi kita menjauh mana rumah, mana menjauh jadi sekular kita. Bisa menghalalkan segala cara. Kita bisa menjadi orang liberal, orang ateis, orang apa. Kalau tidak ada hidup kembalikan. Kekristenan itu adalah sebuah kebenaran yang Tuhan berikan seperti Bapak Pendeta ini. Dan sebuah hidup yang Tuhan siapkan. Di Pareso ini. Karena mereka berubah nih, dari dia praktikal kita, yang terpisui, kemudian ada juga saya tidak pernah mengulang Tuhan. Tetap berusaha, tetapi kau mempunyai sebuah hidup rohani yang terpantau
yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, tersimpan di sorga. Artinya proklamasinya baru akan muncul nanti, bukan sekarang. Ya. Sebuah pernyataan manifestasi keadaannya itu baru nanti akan muncul, bukan sekarang. Ambusonari selalu pada perhoi do naso perse. Bahkan Raksasa Sulaiman memandok, Raja Salomo memandok, ayo golongan rohaku menidana masa dan jangsian no. Gabi gajah umur ni halap berdosa, siap halap partiko. Maha nasi dari hadapan maha. Artinya mendotong nena sarina tua, tak kala sarina tua, sauna tua, tak kala sauna tua mendodok nasida. Pelanggaran. Tetapi kita bukan memiliki kecenderungan untuk memasuki hukum itu. Dan masa salah gajah umur, enggak itu gajah umur. Mau sehat tu gajah yang kami mau, gajah horojano, gajah wak, gajah hajar, sehat mau. Tapi harus dimantap pada museum itu tahu tujuan. Di luar mana, membuat boras. Bahasa pun orang itu. Baru pankan, dia punya rumah, kan dia pulau. Ada buat boras itu. Dalam tahun boras, udah boras itu. Dah masalah pujo, rumah pon. Kalau ini yang buat itu kalau ini kalau itu dah, aku sudah panggil aku nalar. Kami aku buat sama dia awalnya. Maaf. Saya berdoa tidak, saya tahu lain. Datang dia berpikir, datang dia bermila. Masa datang, ada jodoh lebih baik, jodoh sonat lebih baik. Nah jodoh boleh ku beda dia naruh dia nasorwa, dia narik dia nasorik. Anggota tak kuat, nama jodoh sudah. Evolusi malah waktu subuh pak, tak kenal, bayar sama kedua. Boy makirin leak ni. Di mana si manggur mau semua barang gua ada alay tu kalau hubungan macam ni barang ni bahasa orang banyak tu pasal punya sama dia mana. Begitu baik. Atau tanya aku macam sehari-hari yang Tuhan ini. Bagui. Kalau masuk harta ada dia modal mau jadi orang macam jauh mengalami hati-hati. Kalau dan kau hari ini mati mana? Tujuh mantan yang mana? Gabi Surawa masak kami ini gabi. Bagaimana ini nama? Hari ini mana? Mau mati apa kor masak kami ini? Bisa semua. Pak kata dulu sawat menerap. Mana dulu ini? Itu siapa orang mati sendiri satu dia. So kando perdido nak, kalau mengenai mati sendiri nama. So guru perdido. Di mana bulan Mei tak bisa bukti lagi. Ini dia buat, itu berjalan. Tanggal 27 Mei tahun 1992 awal tanggal 4 Juli tahun 1952. Dia kamu percuri mana 20 sana. Agak perlu sebetulnya pergi kok. Jadi rasa pada bagai nang main ke mana mandi orang sebetulnya bagai terus. Kalau dia itu orang. Ayo aku sih mau coba makan dulu. Aku tahu aku kasih makan itu. Saya pun itu masih ada. Aku bilang kalau dia rukun itu. Saya kali ini sih boleh $2. Aku rasa tak boleh lain. Ada bagai orang akak lain mesti mencoba. Alin nama perapatan tidak berada. Era usah. Ada jodoh berbeza dengan tidak lima musuh di Batam. Ido dapat injil di Tuhan. Haleluya. Ini mana tahu ini tidak sinom. Don dia luar pending day. Pending sino dia bide. Asal nama sino dia berada di jalan. So pada siang dah makan nama saya juga tidak
haleluya. Menurut iman semuanya hidup dia harus terbuka sudah serma dia. Menurut bahwa dok Kristus yang menjadi setujui alai jumlah dengan anak di bagasan daging anak imam. Ia bukan mengolah bagaimana sampai ono pulusia tahun asa melayani. Alai roto hatta dia masuk mau seri dibuat di mana mah. Sada prinsip lalu naik baru berangkat musuh. Tak persoalan. Semua dia cara mati. Tak persoalan. Pokoknya pakai ilmu itu hatta di mana seprinsip ya materi itu. Tak sekumpulan. Artinya sebetulnya ibaratnya hamun ini kumpulan sehari-hari mau sekamatian itu. Amatian prinsip amatian ini. Kamu itu kumpulan iman bahasanya kan. Jewaman penjual menangnya lagi harimu ini. Harimu apa yang akan apa? Kalau kata kopi anak buaya ope. Sentimen no kursio. Sekamatian ini. Dakar tunggu pangatian ini pada tahun. Haleluya. Idola roha. Lepas tinggal dari kita. Bina taboto hatta. Pasangat dong kahon yonna margiti-giti parmantinya akan kosea ay masuk pada sida sesudina sa pasahidonna asa rodi sudi aka panguluan pangalutong na yasirno rungi pasaton na sida aka bukan dihanjau na sida adoran di waktu dia Inuji mako ritual ibok pero disale dengan Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, rumah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allahnya. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau latah tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Dia yang duduk di tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah perkataan dari Dia. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya itu telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan meminum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi Allahnya. Puji Tuhan. Marilah Tuhan menyertai keluarga Mesut mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Saya tumpahi mampu dengan sila kapatuasi waktu mereka. Buang dengan sila Tuhan aku dalam masa dengan sila Tuhan asmiro. Asam dia mampu hidup dari sila sila. Das na sila Tuhan karena masukkan lewat sila kapatuasi waktu mereka. Semua masih keluarga ini tumpahi pasu-pasu dinongani tiada dulu. Semua mampu Tuhan yang beliawi na tinanong manami pagditaw. Ramo di mahuriani. Unaaraw naman pag-nag-usal ito siya kung siya bilang. Alay magulis makawan siya pero tinut mo kasi pag-nalagay. Asalas naman siya, pinul pag-nalagay na sila. Law managay totong alihawag na nalagay. Paso-paso na beliawi. Paso-paso na pagkita namin kung namin si Dua. Kung diyan kapag-hubas. Kalau disuruh akan menunduk kita di parami kau berbahasa di pengaturan akal dalam asima. Satu tunai baru nami mengamalamiyo dengan apa sokinan itu orang di sekitar pasar. Asima roha saya omong Tuhan mengurupi sudah Tuhan keluarga kalau disuruh dalam kolom roha dengan kabuan sudah asa membawa saya sila tertuki di seluruh asa beliau na sila Tuhan asmiro jala pakilimu na mamun malatubos niya karyahan ng pasal Indonesia. Mau lihatnya dia sila Tuhan pinuji makuha mong sa sarili ng Tuhan nahok meron isa na haleluya. Saudara po yang terkasih, marilah kita tutup pakaian ini dengan doa penutupan kita. Ya Bapa kami, ya Bapa kami di dalam surga, dituliskanlah kita namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita menuju ke surga, mari kita menuju ke surga, mari kita menuju ke surga, tempat bermain yang gembira. Mari kita menuju ke surga, mari kita menuju ke surga, mari kita menuju ke surga. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan angkat pujian dan akan dipandu oleh Bapak Pendeta setempat, dan kami masih bisa mempersilakan doa sekali saja jangan pegang, hanya melihat lalu menjawab. Berikan tempat pada orang lain dimulai dari keluarga. Saya pikir keluarga saja, karena COVID-19 ini ada banyak kali peraturan, mereka saja mewakili kita untuk melayat satu kali saja, dan juga dengan tempat dipilih mereka. Kita akan satu pujian dari Tuhan. Silakan.
siriha sangapo dila Yesus pahamo sakit, Yesus pahamo sakit, dia aku serah diriku pada Allah, Puji Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta yang berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah. Di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi pergabungan, atau rasa tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dia yang duduk di atas tahta ini berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkara ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya itu. Dari aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi umatku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semuanya pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Hai Pendeta Nelson Simongsong, Tuhan Allah Bapa yang menciptakan engkau, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan telah menyelamatkan engkau,
Roh Kudus yang memanggil engkau ke dalam kerajaan Allah dan jasadmu sampai kedatangan Tuhan yang agung. Haleluya. Matang yang baik. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Saat ini kami ada di pemakaman ini Tuhan, mengantarkan jasad hamba-Mu, Bapak Pendeta kami Nelson Simangunsong. Tuhan, kami percaya Engkau menjaga dia sampai kedatangan-Mu yang kedua ya Tuhan, sehingga dia nanti bangkit bersama-sama yang percaya bersama Yesus. Demikianlah keyakinan kami, hamba-Mu ini adalah milik Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa dunia, roh-roh jahat yang mengganggu jasad hamba-Mu. Engkau jagai dia Tuhan. Demikianlah keluarga yang ditinggalkan, Engkau memberkati, Engkau beri kekuatan, penghiburan, Engkau berikan pertolongan bagi mereka. Semua ibu kami, Inang Borhombing, anak menantu dan cucunya, semua Engkau berkati dalam nama Yesus. Demikian sidang jemaat-Mu, Gereja Pentakosta Nusa Tanjung Gusta yang ditinggalkan, Tuhan memberkati mereka semua. Persatukan hamba-hamba-Mu, mereka akan melayani Tuhan dengan luar biasa. Berkati semua kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, remaja dan sekolah minggu, anak kecil di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tinggalkanlah hamba-Mu di tempat ini. Kami akan pulang dengan penyertaan-Mu, dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau jauhkan dari kami semua mara bahaya dan cobaan, bahkan penyakit virus corona Tuhan. Engkau jauhkan dari kami. Kami serahkanlah semua kehidupan kami. Tuhan Yesuslah yang setia memberkati dan menolong kami. Terpujilah Engkau pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan mereka. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sini yang ada butana sini. Keluarga hamba Tuhan lagi bisa. Moladong, atau Poliate, Jaga Sumutong, Jaga Satari, Jaga Sumutong, Jaga Sumutong. Di Sabta Misian Tuan Raksa Nakcop Meate dua kami dia gereja pendeta langsung ini itu agak atau masabuta atau lulurami andol muliate dua kami itu penyerta muna saat itu penguburan abang namina cipta atau jadi kami untuk muliate mah kami si Tuhan membalas di nah ini Tuhan muliate